di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Masih ada banyak wilayah di dunia yang belum pernah dijelajahi oleh manusia. Hal ini disebabkan karena peralatan modern yang ada saat ini masih dianggap kurang canggih. Sampai saat ini, manusia hanya mampu menjelajahi bagian daratan bumi dan sebagian lautan. Namun, bagaimana dengan bagian dalam bumi? Apakah ada kehidupan di sana? Sebagian orang percaya pada teori bumi berongga dan meyakini adanya sebuah kaum yang hidup di dalam perut bumi, yaitu Yajuj dan Majuj. Dalam beberapa video sebelumnya, sering kita bahas mengenai Yajuj dan Majuj, sebuah bangsa yang sangat kejam dan tak terkalahkan oleh siapapun kecuali umat Islam di akhir zaman dengan senjata terhebat mereka, yaitu doa. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita tentang bahayanya makhluk ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya Allah mencatat bahwa ketika tembok pemisah yang menghalangi Yajuj dan Majuj untuk keluar dari tempat tinggi itu terbuka dan janjinya akan datang benar, tiba-tiba mata orang-orang kafir akan terbelalak dan mereka akan mengeluh, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 97. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa Yajuj dan Majuj akan keluar dari tempat tinggi dengan sangat cepat. Pertanyaannya, di mana tempat tersebut? Maka kali ini, saya akan merangkum setidaknya ada 3 tempat yang diduga menjadi tempat keluarnya Yajuj dan Majuj. Untuk itu, mari kita bahas tentang misteri kaum yang hidup di perut bumi. Teori Hollow Earth dan bangsa Agartha. Kalian pernah mendengar tentang teori bumi berongga atau Hollow Earth? Meskipun teori ini ditolak oleh beberapa ilmuwan, namun ada juga yang mendukungnya. Para pendukung teori ini percaya bahwa bumi kita memiliki rongga di bagian tengahnya. Mereka mengatakan bahwa bumi tidak berongga, tetapi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam di mana makhluk hidup bisa tinggal di sana. Beberapa ilmuwan zaman dahulu, seperti Edmund Halley dan John Clever Sims, mendukung teori Hollow Earth ini. Di abad ke-21, para ilmuwan mendukung teori seni berlubang mencoba melakukan penelitian. Penelitian tersebut difokuskan di daerah Kutub Utara karena teman-teman di sana, kompas mereka bertingkah aneh ketika mendekati Kutub Utara. Kompas yang mereka bawa seperti berputar-putar, mengindikasikan adanya lubang atau ruangan besar di bawah Kutub Utara. Mereka beranggapan antara Kutub Utara dan lubang di bawah tanah itu memiliki medan magnet yang berbeda. Makanya, setiap mereka menuju ke sana, jarum kompasnya berputar-putar. Hal yang lebih menguatkan teori seni berlubang tersebut adalah bahwasanya dari Kutub Utara sering berhembus angin yang bersuhu hangat. Para peneliti beranggapan angin tersebut pasti berasal dari sebuah lubang besar di Kutub Utara itu. Selain itu, ada juga legenda tentang bangsa Agartha, sebuah tempat istimewa yang diyakini terletak di dalam perut bumi. Bangsa Agartha ini diyakini memiliki tingkat peradaban yang tinggi dan memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Namun, keberadaan bangsa Agartha ini masih dianggap sebagai mitos dengan akar dalam kultur agama Hindu. Pintu besi dan kisah Yajuj dan Majuj. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran mengisahkan tentang Hisar, Uzbekistan yang terletak 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu sekarang bernama Buz dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya, dari orang Cina menamakannya Timin Kwan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Pada abad ke-7, ada seorang pengembara asal Cina yang bernama Yuan Xiang pernah melewati pintu berlapis besi itu ketika hendak melakukan perjalanannya ke India. Tak jauh dari pintu besi itu, ada sebuah danau yang dinamakan Iskandar. Lalu, 100 tahun kemudian, yaitu di tahun 842 Masehi, Khalifah Bani Abbasiyah Al-Watsik mengutus sebuah tim untuk melakukan ekspedisi ke gerbang besi tersebut. Tim ini mengatakan di tempat itu ada sebuah gerbang di antara gunung yang lebarnya 137 meter.
dengan memiliki kolom besar di kiri dan kanannya. Gerbang besi itu terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan tambahan cairan tembaga. Nah, kolom besar yang ada di kiri dan kanannya itu berfungsi sebagai tempat bergantung dalam pintu raksasa. Gambaran ini persis seperti apa yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Pada suatu hari, Khalifah Al-Wasik mengutus seorang pengembara terkenal yang ditugaskan untuk mengecek dinding besi tersebut. Beliau mengutus seorang pengembara yang bernama Salam Tarjuman. Singkat cerita, kemudian Salam pun pergi menuju pegunungan Yajuj dan Majuj. Disitulah Salam melihat dua pegunungan yang terpisah oleh lembah luas. Lembah itu sekitar 150 meter dan lembah itu ditutup tembok berpintu besi yang memiliki lebar kurang lebih 50 meter. Penduduk sekitar mengatakan biasanya mereka memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah mereka lakukan itu, kemudian mereka menempelkan kuping ke dinding pintu itu. Dan dari dalam ternyata mereka mendengar seperti gema teriakan. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu itu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon katanya itu Yajuj dan Majuj. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, konon kabarnya pemimpin Inggris yang bernama Winston Churchill pernah berjumpa dengan pintu gerbang besi tersebut. Kalau menurut Ibnu Battuta, dalam kitab Rahmat Ibnu Battuta, pegunungan Yajuj dan Majuj berada di sekitaran perjalanan 6 hari dari Cina. Pendapat dari Ibnu Battuta ini sejalan dengan apa yang dikisahkan oleh Khalifah Al-Wasik. Soalnya di sebelah barat laut Cina adalah daerah Rusia. Apapun tentang keberadaan dinding penutup itu. Katanya dinding itu memang terbukti ada sampai sekarang di Azerbaijan dan Armenia. Tepatnya ada sebuah pegunungan yang sangat tinggi dan keras. Dinding itu berdiri tegak seolah-olah diapit oleh 2 buah tembok yang sangat tinggi. Tempat tersebut tercantum pada peta-peta Islam ataupun peta Rusia yang letaknya di Republik Georgia. Keberadaan tembok besi yang mengurung Yajuj dan Majuj sampai hari ini masih tertutup tabir. Namun karena ada hadis Nabi SAW yang menerangkan sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh hingga datang Yajuj dan Majuj yang bermuka lebar, bermata sipit, dan berambut pirang. Mereka juga datang dari setiap arah, wajah-wajahnya serupa tameng-temeng yang telah dilapisi kulit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW menjelaskan ciri-ciri Yajuj dan Majuj ini. Dan jika ciri-cirinya demikian, maka suku atau bangsa yang paling mendekati adalah bangsa Mongol, di mana nenek moyang mereka bernama Alan Jahan yang mempunyai 2 putra kembar yang bernama Tartar dan Mongol. Di samping itu, banyak sejarawan Muslim juga yang mengaitkan ciri-ciri Yajuj dan Majuj itu adalah bangsa Cina. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Hamdi dan Hamzah yang berjudul Munculnya Yajuj dan Majuj di Asia. Singkatnya, buku tersebut menjelaskan bahwasannya tembok besar Cina adalah bangunan yang dibuat oleh Zulkarnain. Tetapi kalau kita lihat secara fisik, sangat jelas ada perbedaan antara tembok Cina dan temboknya Zulkarnain. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan tembok Zulkarnain terbuat dari besi yang dicampur tembaga. Banyak ilmuwan Muslim dan ulama yang membantah teori itu, sehingga melemahkan pendapat bahwa tembok Cina dibangun oleh Zulkarnain. Jadi itulah misteri kaum yang hidup di perut bumi. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Sampai bertemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Dan itulah pembahasan singkat mengenai lokasi yang diduga sebagai tempat keberadaan Yajuj dan Majuj. Soal kebenarannya, hanya Allah lah yang lebih tahu. Lantas seperti apakah Yajuj dan Majuj dalam Islam? Dalam literatur sejarah Islam, ada 2 bangsa yang dikenal sebagai bangsa ganas dan perusak. Bangsa ini dinamakan dengan Yajuj dan Majuj. Dalam Al-Quran, 2 kata ini disebut sebanyak 2 kali, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dan surat Al-Anbiya ayat 96. Dalam surat Al-Kahfi diterangkan, Yajuj dan Majuj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi yang ditakuti oleh suatu kaum yang bertempat tinggal di antara 2 gunung. Sehingga ketika Raja Zulkarnain lewat di tempat itu, ada sebuah kaum yang memohon pertolongan kepadanya dari kebengisan Yajuj dan Majuj. Zulkarnain yang terkenal dengan tentaranya yang sangat kuat, merasa tidak sanggup melawan 2 bangsa perusak ini. Zulkarnain kemudian membuatkan sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai penghalang serangan mereka. Sedangkan dalam surat Al-Anbiya disebutkan,
Ya'juj dan Ma'juj akan segera turun dengan cepat dari tempat yang tinggi ketika tembok penghalang mereka terbuka sebagai tanda telah dekatnya kedatangan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kepastian yang sudah dijanjikan. Karena dalam Al-Quran secara tegas disebutkan janji Allah untuk membukakan tembok penghalang mereka yang pasti akan dibukakan. Al-Quran tidak menerangkan siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, dari bangsa dan keturunan mana mereka. Al-Quran hanya menjelaskan sifat-sifat mereka, yaitu kaum pembuat kerusakan di bumi. Kalau tembok penghalang sudah dibuka, mereka akan turun mengalir seperti mengalirnya air bah yang menerjang bab banjir. Namun, bila tembok penghalang tersebut masih kokoh, mereka tidak masuk dan tidak dapat membuat kerusakan. Terkait hal ini, para ulama tafsir banyak mentakwilkan soal dinding pembatas tersebut. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan, Ya'juj adalah Tatar dan Ma'juj adalah Mongol. Mereka berasal dari satu bapa yang bernama Turk, bertempat tinggal di bagian utara Asia. Daerah mereka memanjang dari Tibet dan Cina sampai ke Laut Baku Utara di barat sampai Turkestan. Menurut Al-Maraghi, di berbagai zaman, bangsa-bangsa ini sering menyerang, membuat kerusakan di bumi, dan menghancurkan bangsa-bangsa lain. Di antara mereka terdapat bangsa-bangsa yang kejam, turun dari bukit-bukit di Asia Tengah, dan pergi ke Eropa pada masa dahulu, seperti bangsa Semit, Sumeria, dan bangsa Hun. Mereka banyak menyerang negeri-negeri Cina dan Asia Barat. Salah satu pemimpin besarnya bernama Temujin, yang dijuluki dengan nama Genghis Khan atau bahasa Mongol. Raja Alam hidup pada 1167 sampai 1227. Pada awal abad ke-7 Hijriah, ke-12 Masehi, ia berikut tentaranya yang perkasa keluar jauh ke Asia Tengah. Ia menundukkan Cina Utara, kemudian pergi ke negeri-negeri Islam, lalu menundukkan Sultan Qutbun bin Armilan, salah seorang raja Seljuk yang menganut aliran Khawarij. Genghis Khan melakukan kekejaman yang belum pernah ada sebelumnya di negeri ini. Sementara Imam Hanbali dalam Musnad Imam Hambal bin Hanbal menafsirkan hal berbeda. Seperti dikutip Ibnu Katsir, ia menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Sam, nenek moyang orang Arab, Ham, nenek moyang orang Sundan, dan Yafiz, nenek moyang orang Turk. Menurut sebagian ulama, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafiz, putra Nuh ini. Demikian juga pendapat An-Nasafi, seorang ahli fikih, usul fikih, dan tafsir yang bermazhab Hanafi dan wafat 710 Hijriah atau 1310 Masehi. Ia lebih merinci lagi bahwa Ya'juj berasal dari suku Turk, sedangkan Ma'juj berasal dari suku Jail serta Dailam, keturunan Yafiz yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka tidak mati dan masing-masing memiliki 1000 keturunan yang dilengkapi dengan senjata. Ulama Indonesia Buya Hamka juga memberikan penafsiran tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Menurut Buya Hamka, Ya'juj dan Ma'juj adalah segala gerak yang telah dan hendak merusak dunia ini. Karena itu, baik diri, keluarga maupun negara serta bangsa wajib membuat tirai besi sebagai benteng agar Ya'juj dan Ma'juj tidak masuk. Menurutnya, mungkin Ya'juj dan Ma'juj dapat ditafsirkan sebagai pikiran jahat, maksud buruk, dan ideologi yang menyesatkan yang dianut sebagian manusia. Manusia yang manutnya dengan kelicikan jahatnya bisa mempergunakan manusia sesamanya menjadi alat untuk merusak bumi. Sebab itu, pikiran yang baik, cita-cita yang mulia, dan ideologi yang sehat harus ditanamkan dengan teguh pada setiap diri, keluarga, dan negara serta bangsa untuk membentengi Ya'juj dan Ma'juj ini. Namun, pendapat yang paling kuat adalah mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu kaum dari keturunan Adam alaihissalam. Seperti riwayat Abdul bin Hamid melalui sanad sahih dari Abdullah bin Salam, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini dari keturunan Adam. Di belakang mereka ada 3 umat, tidaklah seorang dari mereka mati, melainkan meninggalkan lebih 1000 keturunan. Imam Al-Alusi menambahkan, Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa yang memiliki umur panjang. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sahabat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.